Pak Ustadz, Pak Ustadz, ya ada apa? Karena katanya dalam madzhab Syafi'i nggak boleh berpuasa setelah tanggal 16 bulan Sya'ban Ustadz, setelah tanggal 15 bulan Sya'ban Ustadz. Terus saya punya qadha Ustadz, bagaimana? Ini termasuk pengecualian. Jadi para ibu-ibu yang belum sempat sebelum-sebelumnya hingga 16 bulan Sya'ban, setengah bulan berikutnya di bulan Sya'ban boleh tetap melangsungkan puasa, karena puasa ibu adalah puasa wajib. Tetap boleh. Yang tidak boleh, yang diharamkan berpuasa di bulan Sya'ban itu kalau puasa mutlak, puasa yang tanpa sebab, puasa bukan puasa wajib. Kalau punya hutang tetap wajib dilakukan, boleh dilakukan dan tetap dinilai, tetap sah puasanya kalau itu puasa wajib. Kaqadain au kafaratin, atau mengqadha puasanya, au kafaratin atau membayar kafarat, au nadrin atau nadar puasanya. Itu yang pertama, boleh dalam madzhab Syafi'i. Jadi dalam madzhab Syafi'i sekalipun mengharamkan berpuasa setelah 15 hari di bulan Sya'ban, itu tidak berlaku umum, tidak mutlak. Dibatasi dengan kalau berpuasa wajib boleh saja dilakukan meskipun tanggal 16 atau hari syak itu. Yang kedua, idza kanat lahu sunnah mu'tadah. Idza kanat lahu, dia memiliki kebiasaan puasa sunnah. Sunnah mu'tadah. Kalau dia memiliki kebiasaan puasa sunnah, misalkan kasomil itsnain, puasa Senin, wal Khamis, dan puasa Kamis, boleh. Gak haram. Tidak apa-apa. Meskipun di tanggal 16-nya, 17-nya, atau sampai ke hari syaknya itu sendiri tanggal 30 ataupun 29. Boleh berpuasa pada situ kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah terbiasa melangsungkan puasa sunnah. Contoh yang paling umum adalah puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Gak jadi masalah, gak apa-apa itu. Termasuk pengecualian. Yang ketiga, gambaran yang ketiga, idza wasalan nisfa tsani bima qablahu. Yang ketiga, idza wasala, jika seorang yang berpuasa shaim itu menyambung pada 15 hari berikutnya di bulan Sya'ban, boleh saja. Kayak misalkan di tanggal 15-nya atau tanggal 16-nya itu sudah, tanggal 14-nya, tanggal sebelum-sebelumnya sudah terbiasa berpuasa, dan kemudian dia mau menyambung di tanggal 16, nggak jadi masalah. Terus 17 disambung lagi, 18 disambung lagi. Tapi kalau 16, 17 itu menyambung ya, 16, 17, 18 yang nggak puasa, 19 yang mau puasa, nggak boleh lagi sudah itu kalau nggak nyambung. Jadi harus nyambung dari mulai di tanggal 15, 16, 17 itu dalam madzhab Syafi'i. Tidak boleh. Bi'ansama yauma, tanggal 15, misalkan dia berpuasa di tanggal 15, fayjuzu, maka boleh laku bagi orang tersebut adiyasuma berpuasa al yaumal ladzi ba'dahu yauma 19. Boleh dia berpuasa di hari 16-nya itu, di tanggal 16-nya. Wa idza shoma yaum 16, kalau berpuasa di hari ke-16 bulan Sya'ban, jaza lahu, maka dia boleh lahu baginya shaumu yaumi 17, berpuasa di tanggal 17. Wa hakadza ila akhir syahr, dan begitu juga seterusnya sampai akhir bulan. Fa idza aftara yauman wahidan haruma alaihi shaumu baqiyatish syahr. Kalau sudah membatalkan satu hari saja, misalkan 15 puasa, 16, 17, 18, 19, 20 puasa, 21-nya batal, maka dua-duanya nggak boleh puasa sudah. Cukup 21 kalau nggak berlangsung. Kenapa? Ini alasan ulama. Kenapa di tanggal 16 ke belakang itu tidak diperbolehkan? Karena kalau puasa dimulai di tanggal itu, katanya itu berakibat menurunkan stamina, menurunkan semangat saat kita menyambut bulan puasa nanti, sehingga diwanti-wanti sampai segitunya lah. Memang betul ya, anggaplah
di 15 hari pertama atau satu minggu hari pertama kita puasa itu kita terasa loyo, lemas gitu. Memang begitu. Jadi ya hikmah juga dalam mazhab kita ini. Kenapa? Ya kita perbanyak aja makan di pada saat itu. Gak usah bersibuk-sibuk berpuasa kalau memang kita tidak terbiasa berpuasa di bulan-bulan sebelumnya. Gak usah sibuk-sibuk berpuasa, perbanyak makan, persiapan untuk menyambut bulan Ramadan itu seharusnya. Itulah penghargaan kan bagi kita dari mazhab Syafi'i kan, yang biasa dilakukan oleh kita orang. Kama qala sahibus safhatiz zubat wala yasihu shaumu yaumil 'idi wa yaumi tasyrikin wala tardid la in yuwafiq 'adatan aw nadra aw wasala shauma bi shaumin marra. Itu artinya ini bait dalam zubat itu sudah diartikan. Jadi intinya puasa 15 hari setelahnya di bulan Sya'ban diharamkan, dan ketika berpuasa puasanya tidak sah. Itu terjadi ketika kita tidak melakukan puasa wajib, puasa qadha, puasa nadar, puasa kafarat. Atau bisa juga itu terjadi ketika kita tidak melangsungkan puasa kebiasaan-kebiasaan yang puasa sunnah yang sudah terbiasa kita lakukan. Atau kita tidak melangsungkan dari hari sebelumnya. Ya, kalau itu terjadi maka keharaman itu nggak ada, puasa tetap sah dilakukan.